Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Sania dari kelas 11 IPS 2. Hai, di sini saya akan meresensikan film Wedding Agreement. Disutradarai oleh Archie Hekageri dan prosedurnya Chan Parwez Selvia dan Via Servia. Ide dan skenarionya ini Archie Hekageri dan Mia Chus. Distributor filmnya ini Star Vision Plus dan Iflix. Durasinya 1 jam 40 menit. Nama pemerannya yang pertama Indah Permatasari sebagai Betari Hapsari atau Tari. Yang kedua Reval Hadi sebagai Biantara Wicaksana atau Bian. Yang ketiga Agni Hakue sebagai Sarah. Yang keempat Jeff Smith sebagai Aldi. Yang kelima Ria Ricci sebagai Ami. Yang keenam Bucek Dep sebagai Papa Bian. Yang ketujuh Unikue Priscilla sebagai Mama Bian. Yang ke-8 Matias Mucus sebagai Pade. Yang ke-9 Ria Irawan sebagai Bude. Yang ke-10 Fergie Britani sebagai Kinan. Yang ke-11 Yati Suratman sebagai Bidarmi. Yang terakhir Teddy Snada sebagai Ali. Betari Hapsari tidak menyangka pernikahannya ini menjadi mimpi buruk. Hari pertama di rumah Bian, suaminya, Tari langsung dihadapkan surat perjanjian pernikahan yang isinya mengatakan bahwa mereka akan bercerai dalam waktu 1 tahun. Bian akan menikahi Sarah, kekasihnya. Bian melakukan pernikahan ini hanya demi bakti kepada orang tuanya, tetapi Tari pun tidak akan menyerah. Ia akan selalu mencoba mengambil hatinya Bian. Lalu Bian memberikan selembar kertas yang bermaterai. Ia tidak boleh memerlukan kehidupan yang lainnya. Pada saat usia 1 tahun, ia akan bercerai. Mereka akan menempati kamar terpisah dan Tari dilarang memasuki area pribadi Bian. Dan hal tersebut membuat Tari terkejut karena pernikahan ini bukan untuk dipermainkan. Bian pun menantang Tari. Jika tidak bisa menerimanya, ia akan menuntut cerai di pengadilan agama. Di sini ada seorang yang bernama Betari Hapsari, yaitu pengusaha muda yang sukses dengan roti gorengnya dan sering menghadiri seminar tentang kewirausahaannya. Sedangkan Bian bekerja sebagai insinyur. Mereka menikah bukan saling mencintai, tapi dia dijodohkan oleh orang tuanya. Dan kedua orang tua mereka saling bersahabat dan mendukung. Ketika orang tua Bian jatuh bangkrut, orang tua Tari tetap membantu kembali bangkit. Sehingga mereka setuju dengan perjodohan ini. Mama Bian menderita kanker payudara dan ia sering menjalankan kemoterapi. Sehingga Bian menerima perjodohan ini agar ia membahagiakan kedua orang tuanya. Sedangkan orang tua Tari meninggal saat kecelakaan ketika Tari SMP. Jadi Tari diasuh oleh Pak D dan budenya yang tidak memiliki anak. Tari mencoba bersabar dan menyiapkan keperluan Bian dan membuatkan makanan soto Betawi walaupun tidak pernah memakannya. Tari memiliki sahabat yang bernama Ami. Dia lucu dan suka bermain skateboard, yang selalu menasehati untuk mengikuti kemauan Bian. Pada suatu saat, Bian mengajak Tari untuk menghadiri acara ulang tahun papanya Bian. Mereka bersandiwara di acara ulang tahun itu seperti pasangan yang bahagia di ulang tahun itu. Mereka bertemu sepupunya Bian yaitu Aldi, dan dia meninggalkan acara ulang tahun itu karena bertemu dengan sepupunya Aldi. Kemudian Tari meminta kompensasi atas bersandiwara di depan orang tuanya Bian.
Tari meminta untuk menemani belanja bulanannya. Ketika Tari menunggu Bian di sebuah restoran sushi, Bian pun tak kunjung datang. Saat itu, Pak D dan Bude menginap ke rumah dan mereka kembali bersandiwara seperti pasangan bahagia. Dan Tari pun menutupi keadaan rumah tangganya kepada Bude dan Pak D. Suatu saat, Bian jatuh sakit. Walaupun dengan sikapnya yang datar dan dingin kepada Tari, Tari pun akan merawat Bian sampai sembuh. Bian menerima sedikit hatinya untuk Tari, hingga Bian mengizinkan Tari untuk menyuapinya bubur. Hal ini membuat Tari sangat bahagia. Keadaan berubah ketika Sarah datang ke rumah untuk menjenguk Bian. Tari merasa hancur dan kecewa, ia meninggalkan rumah seharian. Ketika Tari pulang, Bian marah kepada Tari, dan Tari pun berbalik marah kepada Bian karena ada Sarah di rumah. Tari yang merasa kecewa itu akan menghadiri seminar di Bandung bersama Ami dan tidak diizinkan oleh Bian karena ada acara arisan keluarga. Lalu Bian menasihati kepada Tari bahwa di dalam agama Islam, seorang istri harus izin terlebih dahulu. Lalu masalah itu muncul dalam perjalanan Tari ke Bandung bersama Ami, seperti kartu tol yang saldonya habis, ban kempes, dan mesin mobil yang keluar asapnya. Di acara keluarga itu, Bian bertanya, adik kinannya bertanya, sepertinya ada masalah dengan Tari. Tiba-tiba Tari datang ke rumahnya Bian dan tidak jadi pergi sebelum dapat izin. Kemudian Tari kembali meminta kompensasi sebelum kedatangannya Sarah. Tari meminta Bian untuk jalan-jalan di akhir pekan. Tari mengajak Bian jalan-jalan berkeliling Jakarta menggunakan MRT. Bian dan Tari sangat dekat karena Tari yang sabar dan setia. Bian merasa Tari bisa membuat dia ke arah yang lebih baik. Selepas itu, Bian dan Tari pergi belanja. Tari bertemu Sarah saat Bian pergi ke toko sepatu. Sarah ingin menjelaskan bahwa hubungannya dia tidak bermaksud untuk menyakiti hatinya Tari. Malamnya, ia menerima telepon dari Sarah. Ternyata Sarah memberitahu ia kecelakaan dan dirawat. Sebelumnya dia tidak mau mengangkat, tapi diizinkan oleh Tari. Tari menunggu di luar saat menemani Bian ke rumah sakit. Selepas itu Tari bertemu Aldi dan dia menuju ruangannya si Sarah. Aldi dan Tari melihat Sarah sedang berpelukan dengan Bian. Tari merasa sedih dan kecewa. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi sementara untuk menenangkan dirinya. Selama meninggalkan rumah Tari 1 minggu, Bian merasa kesepian. Bian yang menemani Sarah saat di rumah sakit. Bian akan memutuskan hubungannya dengan Sarah karena dia lebih milih pernikahannya ini bersama Tari. Sarah tidak terima dengan semua ini. Sarah sudah menunggu lama dan ia berkata ini tidak adil buat dia. Sarah yang sudah sehat kembali bertemu dengan Bian untuk memutuskan keadaannya semua. Sarah bercerita karena dia terpuruk oleh Aldi dan dia akan menikah. Dan Sarah pun berpelukan dengan Bian. Tari pulang ke rumah dan melihat itu, dan Tari mencoba untuk kembali keluar rumah karena Tari
itu salah paham dan Bian akan menjelaskan semuanya. Esoknya Aldi menemani Bian untuk menemui Ami untuk menanya keberadaan Tari di mana sekarang. Ternyata Tari dalam perjalanan menuju ke pengadilan agama. Sehabis itu Bian menyusul ke pengadilan agama dan mereka terjebak macet dan akhirnya dia menaiki MRT. Dalam MRT, Bian berdoa dalam ungkapan sebelumnya kepada Tari. Akhirnya ia bertemu Tari di dalam MRT tersebut. Tari pun tidak tahu keberadaan pengadilan agama di mana. Lalu Bian merobek kertas perjanjian pernikahannya dan Tari menjawab kenapa harus dirobek, dan ia bilang Tari menjadi istri yang sungguhan dan bukan sandiwara. Jadi kelebihan dan kekurangan dari film ini, yang pertama kelebihannya itu para pemerannya sangat mendalami perannya, apalagi perannya Betari Hapsari atau Tari, dia sangat memukau, berhasil dalam kerendahan hatinya dan sangat baik. Kekurangannya ini kurang adegan yang bahagia karena banyak sekali adegan yang sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Sania dari kelas 11 IPS 2. Kali ini saya akan meresensikan film Surga yang Tak Dirindukan 1. Tanggal rilisnya ini 15 Juli 2015. Disutradarai oleh Kunz Agus dan ada prosedurnya Manoj Pujambi. Ide dan skenarionya ada Asma Nadia dan Alim Sudio. Distributor filmnya ini ada MD Pictures. Terus durasinya 2 jam 5 menit. Nah, di sini ada pemerannya. Yang pertama Fedi Nuril sebagai Prasetya, yang kedua Laudia Cynthia Bella sebagai Arini, yang ketiga Ralinsyah sebagai Meros, yang keempat Sandrina Michelle sebagai Nadia, yang kelima ada Kemal Pahlevi sebagai Amran, yang keenam ada Tanta Ginting sebagai Hartono, yang ketujuh adalah Landung Simatupang sebagai Sutejo atau Ayarini, yang ke-8 ada Rai Sitoresmi sebagai Sulasti, yaitu Ibu Arini. Di dalam rumah tangga ini terdapat Arini sebagai istri dan Pras sebagai suami. Sosok Pras yang sangat baik hati dan setia selalu menenangkan Arini. Pernikahan mereka pun sangat bahagia dengan hadirnya Nadia, seorang putri yang sangat cantik. Arini yang mewujudkan rumah tangganya senantiasa seperti surganya cinta itu berujung dengan ujian yang sangat bertubi-tubi. Arini pun mengabdikan dirinya sepenuh hati dengan sebagai seorang ibu dan istri dari Pras. Saat ketika Pras menuju ke kantor, Pak Pras melihat korban kecelakaan mobil. Korbannya adalah seorang wanita yang mengenakan baju pengantin yang bernama Meiros. Ternyata ia ingin mencoba bunuh diri karena tidak jadi menikah dengan kekasihnya. Dan saat itu Meiros di dalam perutnya ada janin yang berusia 7 bulan. Meiros berhasil diselamatkan dan anaknya yang berkelamin laki-laki yang bernama Akbar. Kemudian Meiros mencoba untuk kembali bunuh diri lagi. Dan pada saat itu diselamatkan kembali oleh Pras. Meiros meminta Pras agar menikahinya. Akhirnya Pras melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan Arini. Dan poligami yang dilakukan oleh Pras diketahui oleh Arini. Seketika rumah tangga yang bersama Arini itu yang ideal dan sangat bahagia seketika runtuh. Tidak disangka pernikahan Meiros dan Pras sangat bahagia karena Meiros ini mengiranya lebih bahagia daripada Arini.
Setelah Pras menceritakan ini semua, terjadilah ayahnya Pras meninggal dan suasana sangat berat dan kelam. Pras semakin hari semakin bersalah kepada Arini telah melaksanakan pernikahannya itu. Pras berusaha menceritakan poligaminya. Pras saat mendengar pengakuan Ibu Arini, ayahnya juga poligami. Itu dirahasiakan karena untuk kebahagiaan Arini, dan akhirnya menerimalah takdirnya. Kekurangan dan kelebihan dari film ini, kekurangannya yaitu filmnya menarik dan ceritanya ini atau maknanya sangat mendalam. Terus kalau kekurangannya itu akhir cerita ini sangat menggantung. Sampai di sini aja resensi saya hari ini. Menurut saya film yang bagus ditonton ini Wedding Agreement karena ceritanya ini tidak menggantung. Kalau yang Surga yang Tadi Rindukan satu itu filmnya menggantung. Terus penarik pembacanya itu kurang. Sekian dari saya. Dah.